Kenapa? Karena sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka gak bisa menerima apa? Menerima kenyataan yang benar, menerima sesuatu yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Al-Ustaz Al-Hasan bin Haji Abdul Hai, orang tua kita Bapak Haji Yusuf Rasidi, Bapak Haji Komarudin, Bapak Darmaji, Ketua RT 010 Bapak Eko Saputra. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di mushola Darmain untuk melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan pengajian rutin kita di malam Sabtu. Salawat dan salam dapat kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan kita semua para pengikutnya hingga yaumul kiamat nanti. Sedikit informasi untuk minggu depan, malam Jumat, malam Sabtu tanggal 19 November 2021, insyaallah mushola Darmain akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada sholat maghrib. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam samina arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum was-sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tumil arwahi a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa masyayikhina fid din. Tumil arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i Muhammad, khusus saudara Syekhana Ki Haji Ahmad Junaidi Abdullah Sumaila Ki Haji Ahmad Junaidi Nada atas Sumaila Ki Haji Abdul Syurfaidi Sumaila Ki Haji Muhammad Saleh Rami Sumaila Syekh Rahmani Sumaila Syekh Ahmad Dahlan Sumaila Rahim Sumaila Kia Sumaila Haji Abdullah bin Haji Rahim Sumaila Haji Masari bin Hasbi Sumaila Haji Abdul Salam Zakaria Sumaila Haji Zaid Zakaria Sumaila Jailani Mashkur Sumaila Isa Sulaiman Jailani Sumaila Haji Ahmad Sururi Sumaila Ruslani bin Haji Rasidi Sumaila Abdullah bin Ahar Sumaila Haji Muhammad Siddiq bin Haji Jana Sumaila Abdul Razak Sumaila Haji Abdul Malik bin Haji Umar Sumaila Sya'rani bin Makizi Sumaila Sya'rani bin Ahmad Junaidi Sumaila Haji Muhammad Ali Anwar Sumaila Sulani bin Anwar Sumaila Haji Zarkasi Sumaila Abdul Rahman bin Haji Masari Sumaila Haji Abdul Halim Sumaila Haji Mugni Sumaila Haji Syahrul bin Antang Sumaila Muhammad bin Sardi Sumaila Muhammad Siddiq Sumaila Haji Hamzah Mugni Sumaila Syekh Ahmad Mizada Sumaila ulama ikadum Sumaila Mandufina fi maqam darul abrar wa darul aqab. Syai'an wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah dan pengurus Musalla Darun Naim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan dilanjutkan dengan pengajian kita seperti biasa. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau esok di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan lagi pembacaan surat Yasin kita. Sudah memasuki ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basharun mithluna. Qalu ma antum illa basharun mithluna. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum ain dhukkirtum bal antum qaumun musrifun. Qalu ta'irukum ma'akum ain dhukkirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال Allah Ta'ala qalu ma antum illa basharun mithluna
wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Kita lanjutkan ayat ke-15 dari ayat sebelumnya. Qalu ma antum illa basyarum mithlukum. Ini adalah perkataan dari orang-orang penduduk Antiokhia, ya, yang mereka tidak percaya terhadap utusan daripada Nabi Isa alaihissalam. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka, para penduduk negeri itu, yaitu negeri Antiokhia, mereka berkata, kamu hanyalah manusia biasa. Ma antum illa basyarum mithluna, sama seperti kami. Wa ma anzal rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan Zat yang Maha Pemurah tidaklah menurunkan sesuatu pun, kamu hanyalah orang-orang yang berdusta. In antum illa takdzibun. Jadi penduduk Antiokhia menjawab daripada perkataan para utusan daripada Nabi Isa alaihissalam. In ja'ahal mursalun ila arsalna ilaihi ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ya inna ilaikum mursalun. Kemudian mereka menjawab, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kalian semua adalah tidak ada kecuali manusia sama seperti kita, bukanlah utusan. Yakni ma antum mursaluna bal antum basyarum mithluna. Kalian semua wahai utusan, ya, orang-orang yang bertiga ini bukanlah termasuk daripada orang-orang yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam, bukan termasuk utusan. Bal antum basyarum mithluna, bahkan akan tetapi kalian semua adalah manusia sama seperti kita. Tidak ada tanda-tanda yang membawa kalian sebagai utusan. Ini adalah bentuk pendustaan daripada penduduk Antiokhia. Padahal mereka sudah diberikan bukti oleh siapa? Oleh utusan-utusan daripada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka gak bisa menerima apa? Menerima kenyataan yang benar, menerima sesuatu yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah diberikan penduduk Antiokhia, negeri itu minta bukti, sudah diberikan oleh utusan-utusan tadi. Tetapi karena mereka sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak beriman kepada Allah dan utusan-utusan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka mengatakan, kalian hanya manusia sama seperti kita, tidak ada kelebihan sama sekali. Wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan Tuhan yang Maha Pengasih itu tidak menurunkan sesuatu kepada kalian semua, illa in antum illa takdzibun, kecuali kalian adalah orang-orang yang berdusta, orang-orang yang membawa berita dusta, orang-orang yang berdusta. Jadi mereka tidak percaya. Falamma sami'ar rusulu hadza min ahlil Antiokhia, pada saat orang, ya, utusan-utusan Nabi Isa tadi mendengar ucapan orang Antiokhia, ahli penduduk di situ berbicara, ngomong kayak gini, ya, percakapan, dia mendengar bahwasanya penduduk Antiokhia mengatakan, kalian hanya manusia seperti kami, dan juga tidak ada sesuatu pun yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada kalian, dan bahkan kalian adalah pendusta-pendusta. Maka apa jawaban daripada utusan-utusan tadi?
Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka para utusan menjawab, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami mengetahui, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami adalah termasuk daripada orang-orang yang diutus kepada kalian semua. Biarin kalian mau ngomong apapun, kalian mau bicara apapun, nggak percaya terhadap kami bahwasanya kami adalah utusan daripada Nabi Isa, kepanjangan tangan daripada Nabi Isa, mau ngomong apapun tetap Rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun, la mursalun. Allah yang tahu, Tuhan kami yang tahu bahwasanya kami adalah termasuk daripada orang-orang yang diutus untuk menyebarkan ataupun memberikan pengetahuan tentang ketuhanan yang esa. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidak adalah bagi kami kecuali menyampaikan apa yang sudah menjadi jelas bagi kami. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kami hanya sebatas untuk menyampaikan. Ay wajaba 'alaina tablighur risalah. Kami hanya wajib bagi kami untuk menyampaikan risalah, yaitu ajaran yang diajarkan oleh Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam, untuk mengesahkan Tuhan satu. Jadi kami hanya wajib atas kami untuk menyampaikan risalah yang kami tahu dari Nabi kami, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalna ilaikum bi'anna da'wakum minal batil ilal haq. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengutus kami kepada kalian semua, tujuannya bi'anna da'wakum minal batil ilal haq. Ya, kalian saya ajak kepada untuk meninggalkan perkara-perkara yang batil menuju perkara yang hak, yang benar, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus untuk mengesahkan Tuhan. Jadi kami menyampaikan itu, mengajak kalian untuk meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya buruk, yang mereka mengatakan bahwasanya Tuhannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada sesuatu yang hak, yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka fawajaba alaikum an tusaddiqu kalamana. Maka wajib atas kalian untuk percaya kepada kami, karena kami membawa risalah, membawa ajaran yang benar dari Nabi Isa, dan Nabi Isa dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kalian untuk mendustakan. Tapi ya bagaimana? Mereka sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. An tusaddiqu kalamana wa tu'minu billahi wa birisalatina. Untuk membenarkan, percaya terhadap apa yang kami sampaikan, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa. Wa birisalatina, dan juga percaya bahwasanya kami adalah orang yang benar-benar diutus oleh Nabi Isa untuk menyampaikan dakwah, menuju jalan yang diridhoi, jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma sami'a ahlul Antakiyah hada, nah kemudian jawaban lagi, saling beradu argumen. Ada jawaban lagi. Pada saat orang penduduk Antakiyah ini mendengar ucapan daripada utusan-utusan tadi, maka mereka menjawab, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa yamassannakum minna adzabun alim. Ini ucapan ahli penduduk Antakiyah. Mendengar ucapan ini, mereka mengatakan, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami kena musibah. Tatayyarna,
kena kemalangan, kena musibah kemalangan. Bikum sebab kedatangan kalian. Oh, jadi dia nyari alasan, kami mendapatkan sesuatu yang buruk nih sekarang sebab kedatangan kalian. Alasan mereka. Qalu inna tatayyarna bikum. Kenapa kok mereka mengatakan seperti ini, mendapatkan kesusahan, kemalangan, musibah? Wadhalika annal matara hubisa anhum. Sesungguhnya hujan nggak pernah turun. Ya, mereka merasakan paceklik yang luar biasa pada saat itu. Jadi dia mengatakan bahwasanya nih gara-gara kalian datang hujan nggak turun-turun. Tatayyarna annal matara hubisa anhum wa kathurat bainahum amradun mukhtalifatun, dan banyak terjadi penyakit-penyakit yang pada saat itu mewabah. Kathurat amradun, banyak sekali penyakit-penyakit yang terjadi pada saat itu. Jadi mereka menjadikan datangnya utusan-utusan itu sebagai sebab kemalangan mereka. Mukhtalifatun faqalu ma asabatna hadhil baliyah illa bi syu'ni qulubikum li'anna ma ra'ayna hadzal asya qabla maji'atikum ila baldatina. Jadi mereka mengatakan faqalu ma asabatna hadhil baliyah, kami tidak pernah merasakan cobaan ini kecuali illa bi syu'ni qulubikum, kecuali dengan sebab datangnya keburukan, ya, datangnya kalian semua membawa keburukan. Li'anna ma ra'ayna hadhil asya, karena sesungguhnya kami belum pernah mengalami sesuatu ini qabla maji'ikum ila baldatina, karena kami gak pernah melihat ataupun gak pernah merasakan sesuatu yang buruk ini sebelum kedatangan kalian ke negeri kami. Jadi mereka mengatakan waktu belum datang kalian semua ini gak pernah terjadi seperti ini. Itu alasan yang mereka utarakan. Gara-gara kalian datang, maka kami mendapatkan musibah, mendapatkan kemalangan dengan terjadinya wabah penyakit, dengan terjadinya hujan tidak pernah turun di wilayah kami. Nah, mendengar ucapan ataupun jawaban daripada penduduk Antiokhia ini, thumma qalu lirrusuli, ya, kemudian dilanjutkan lagi oleh penduduk Antiokhia, thumma qalu lirrusul, kemudian mereka melanjutkan kepada orang-orang utusan tadi, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. La illam tantahu, kalau seandainya kalian tidak berhenti untuk melancarkan dakwah, maka lanarjumannakum, kami akan merajam kalian semua. Wa la yamassannakum, dan kami akan berikan minna adzabun alim, kami akan timpakan kepada kalian semua adzabun alim, siksaan yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Itu ancaman. Ini gara-gara kalian datang, kami dapat musibah, kami dapat sesuatu yang buruk terhadap kampung kami. Sekarang pergi dah, sekarang stop dakwah kalian. Kalau nggak di stop, kami akan rajam kalian, kami akan rajam di sini istilahnya, kami akan pukul, kami akan royok, kami akan timpukin kalian, ya, dan kami akan timpakan kepada kalian siksaan yang sungguh luar biasa. Yakni illam takunu muntahina an halikum lanaqtulannakum bil hijarah.
Maksudnya adalah kalau kalian tidak berhenti untuk melancarkan dakwah kepada penduduk di sekitar sini, kami akan lanaqtulannakum bil hijarah. Kami akan bunuh kalian dengan kami lemparkan batu yang banyak. Rajam, kalau rajam kan itu melemparkan batu kepada seseorang. Jadi ditangkap kemudian dilemparin batu. Kalau rajam, orang yang melakukan perbuatan zina itu dia ditimbun, kemudian bagian kepalanya ataupun setengah badannya kelihatan dan mereka dipukul ataupun dilempari batu. Nah, ini adalah ancaman dari penduduk Antiokhia kepada utusan tadi, yang mana kalau mereka tidak berhenti untuk berdakwah, tidak meninggalkan tempat, maka kami akan membunuh kalian dengan dirajam dan kami akan berikan siksa yang lebih dahsyat lagi. Ai adzabun alim mu'lamin syadidun, yaitu siksaan yang sangat pedih. Falamma sami'a rusulu hadza minhum, pada saat utusan itu mendengar perkataan daripada mereka, ancaman mereka, qalu ta'irukum ma'akum, la a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Nah, para utusan menjawab, berkata lagi, ta'irukum ma'akum, nasib malang, musibah yang kalian dapatkan itu disebabkan kalian sendiri, bukan disebabkan kedatangan kami. Ai asabakum syu'makum bi kufrikum wa bi kadhibikum, yakni asabakum syu'm, yakni kalian mendapatkan musibah seperti ini dengan sebab kalian kufur, tidak percaya dengan Tuhan yang Esa dan tidak percaya apa yang kami sampaikan dari Tuhan kami, dan sebab kalian mendustakan apa yang kami sampaikan, yakni asabakum syu'm, yakni artinya kalian mendapatkan keburukan itu berasal dari diri kalian sendiri, bukan sebab kedatangan kami. Kedatangan kami tujuannya adalah untuk mengajak kalian beribadah, mengesahkan Tuhan, beribadah dengan yang benar. Sebab kalian mendapatkan keburukan karena diri kalian sendiri yang tidak percaya dengan apa yang kami sampaikan dan tidak percaya dengan Tuhan yang Maha Esa. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kalau seandainya kalian diberikan peringatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bal antum qaum musrifun, ay in wa'adtum billahi tatirukum binna aw tawa'atumuna birrajmi, bal antum qaum musrifun. Jadi dikatakan qalu ta'irukum ma'akum tadi, bahwasanya musibah itu yang kalian dapatkan sebab kalian semua. Seandainya kalian semua diberikan peringatan terkait dengan apa yang kalian lakukan, tetap kalian akan mendapatkan musibah yang akan kalian dapatkan tadi. Tetap kalian, apakah dengan sebab diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, kalian tidak mendapatkan musibah, tetap saja kalian akan mendapatkan musibah, mendapatkan kemalangan, walaupun diberikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian semua adalah termasuk kaum ataupun golongan orang-orang yang melampaui batas, musrifun. Jadi in wa'adtum billah, kalau seandainya kalian
diberikan peringatan ataupun diberikan nasihat terkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tatiratum bina aw ta'atumuna birrajam, apakah kalian semua akan mendapatkan musibah dengan sebab kami, atau tawa'atumuna birrajam, atau kalian mengancam kami dengan rajam, dengan ancaman yaitu membunuh. Bal antum qaum musyrikun, bahkan kalian termasuk daripada golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fatajziuna ala qadri rusul. Fatajrauna ala qadri rusul, maka kalian akan melakukan sesuatu tindakan yang melampaui batas berupa apa? Qadri rusuli, yaitu membunuh utusan-utusan tadi. Jadi ada rencana ataupun keinginan daripada untuk membunuh utusan-utusan daripada Nabi Isa. Jadi mereka mereka enggak percaya dengan utusan Nabi Isa. Mereka mengatakan bahwasanya kemalangan yang mereka dapatkan disebabkan datangnya utusan tadi, padahal dikatakan bahwasanya diberikan peringatan ataupun nasihat ataupun tidak diberikan, tetap kalian akan mendapatkan kemalangan ataupun musibah dengan sebab kalian kufur kepada Allah dan mendustakan daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka termasuk golongan orang-orang yang melampaui batas. Apa bentuk melampaui batasnya? Yaitu mereka merencanakan membunuh daripada utusan-utusan tadi. Maka fabalagha dzalikal khabar habiban. Pada saat orang-orang penduduk Antiokhia ini punya rencana untuk membunuh rasul-rasul tadi, maka terdengarlah berita, didengar oleh seorang pemuda yang beriman, seorang pemuda yang beriman. Siapa namanya? Habibun Najjar. Wa ja'a min aqsal Madinah rajul yas'a. Datanglah dari ujung kota rajulun, seorang laki-laki, yas'a, ay wa huwa Habibun Najjar. Laki-laki ini adalah namanya Habibun Najjar. Habibun Najjar ini dikatakan oleh Imam As-Sadi kana qassar, dia adalah termasuk orang yang profesinya binatu, binatu, tukang apa? Cuci, laundry gitu. Waqala, menurut lagi, waqala Wahab kana rajulan ya'malul harir. Menurut Imam Wahab ini, dia dikatakan seorang laki-laki yang profesinya adalah tukang tenun sutra. Tukang tenun sutra ini. Menurut yang pertama seorang laundry, yang satu adalah orang yang menenun sutra. Wa kana manziluhu 'inda aqsa babin min abwabil Madinah. Nah, dikatakan di sini tempatnya, rumahnya itu berada di ujung daripada kota Antiokhia, paling pojok lah, artinya di perbatasan, ujung sekali, bukan di tengah-tengah kota. Wa kana rajulan dza sadaqatin yajma'u kasbahu idza amsa fayuqsimuhu nisfaini fayat'amu nisfan li'iyalihi wa yatasaddaqu binisfihi al-akhar al-fuqara. Nah, ini adalah termasuk laki-laki yang gemar bersedekah. Apa hasil daripada usahanya? Separuh dia pergunakan untuk keluarganya, separuh lagi untuk orang-orang fakir miskin. Nah, ini termasuk daripada orang yang ahli sedekah ini, Habibun Najjar. Habibun Najjar ini adalah pemuda yang dikatakan dalam kitab yang lain, dia ini seorang yang menyembunyikan keimanannya.
Kemudian mendengar penduduk Antiokhia mengancam untuk membunuh utusan-utusan ini, akhirnya beliau langsung merespon daripada ucapan orang-orang Antiokhia tadi. Dia datang membela siapa? Membela daripada utusan-utusan Nabi Isa ini. Keluar dia dari tempatnya, wa kana manzilu inda aqsa bil Madinah. Rumahnya jauh, bukan berada di tengah-tengah kota tapi di pinggiran. Datanglah dia aqsa Madinah rajulun. Falamma balaghahu anna qaumahu qasadu qatla rusul ja'ahum sa'iyan. Pada saat kaumnya untuk ingin membunuh utusan-utusan tadi, mereka Habibun Najjar langsung bergegas dalam dalam rangka membela 3 orang tadi, utusan tadi, langsung bergegas jalan menuju kota di mana ada utusan-utusan tadi. Nah, ini termasuk daripada orang yang membela agamanya. Qala ya qaumu ittabi'ul mursalin. Habibun Najjar berkata kepada penduduk kaum tadi, ittabi'u al-mursalin, ikutilah oleh kalian utusan-utusan ini. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan, ikutin semua. Jangan kalian dustakan kepada utusan-utusan ini. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kalian man, kepada orang la yas'alukum ajron, yang mana orang tadi tidak meminta kepada kalian upah ataupun balasan. Wa hum muhtadun, dan mereka ini adalah golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ada percakapan di sini antara Habibun Najjar dengan para utusan-utusan tadi. Apa percakapannya? Wa fi riwayati Qatadah kana Habibun fi gharin ya'budu rabbahu. Ini ada sebuah kisah yang menceritakan tentang Habibun Najjar. Habibun Najjar posisinya itu ada di satu tempat, yaitu di goa. Dia sedang beribadah kepada Tuhannya. Falamma balaghahu khabarur rusul. Falamma balaghahu khabarur rusuli, pada saat dia mendapatkan berita tentang utusan tadi yang mau dibunuh, atahum, maka Habibun Najjar mendatangi mereka. Fa'adhara dinahu, yang tadinya Habibun Najjar merahasiakan keyakinannya, dia bertemu dengan utusan tadi, maka dia tampakkan, dia mengakui bahwasanya saya termasuk orang yang beriman kepada Allah dan utusan-utusan Nabi Isa alaihissalam. Fa'adharahu dinahu wa qala al-ayat, kemudian ayat itu berbunyi yang tadi. Apa bunyinya? Yaitu ittabi'u al-mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa qala Qatadah, Imam Qatadah mengatakan lagi, lamma intaha Habibun ila rusuli wa qala lahum atas'aluna ala hadhihi risalah ajran, qalu la walakin taqulu ittabi'u. Faqala ya qaum ittabi'u al-mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kemudian dikatakan oleh Qatadah, pada saat Habibun Najjar sudah sampai dan bertemu kepada utusan-utusan tadi, wa qala lahum, Habibun Najjar bertanya kepada utusan tadi. Apa pertanyaannya? Atas aruna ala hadhihi risalah ajran, apakah kamu berdakwah ini, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu minta ujrah, minta bayaran,
minta balasan. Ya, ajr, ya. Apakah kamu minta ini? Minta balasan. Kamu berdakwah di sini. Qalu, mereka menjawab, lah, kami tidak minta bayaran. Kami tidak minta balasan apapun dari dakwah kami di sini. Walakin nakulu ittabi'u, akan tetapi yang kami katakan adalah ittabi'u. Mereka mengajak ittabi'u, ikutilah oleh kalian kami. Jadi mereka para utusan nggak minta apa? Nggak minta upah dalam berdakwah. Faqala ya qaum ittabi'ul mursalin. Maka Habibun Najjar berkata kepada kaumnya, wahai kaum, ikutilah ajaran-ajaran daripada orang-orang tadi. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak minta sama sekali dalam berdakwahnya bayaran, tarif dan sebagainya. Dan mereka utusan tadi yang berdakwah tidak minta bayaran termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa yad'unakum ilal huda, dan mengajak kepada kalian untuk kepada hidayah, petunjuk. Wa ila tariqi mustaqim, dan menuju jalan yang lurus. Falamma sami'a qaumahu dzalika qalu lahu anta kunta mukhalifan dinina. Saat penduduk itu mengetahui ucapan Habibun Najjar, maka penduduk tadi mengatakan, engkau wahai Habibun Najjar termasuk orang-orang yang berbeda, yang sudah keluar dari agama kami. Wa mutabi'an lidini haula'ir rasul, dan kalian dan kamu mengikuti agama utusan-utusan tadi. Faqala Habibun Najjar wa ma liyal a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi ayat ini ada yang menjelaskan mafhum mukhalafahnya. Maka kalau ada orang-orang ataupun pendakwah yang dalam berdakwahnya masang tarif, maka ini jangan diikuti seperti itu. Zaman sekarang banyak yang memasang tarif. Nah, kayak gini ada yang mafhum mukhalafahnya, mengartikan bahwasanya orang-orang pendakwah yang memasang tarif, maka janganlah kalian ikuti di sini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang dalam berdakwah, dalam menyampaikan risalah, tidak meminta satu apapun. Ini ucapan daripada Habibun Najjar. Kemudian dilanjutkan, wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi